Waalaikumsalam Ibu Koir. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Koir bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana hari ini? Ada kendala atau apa peristiwa, Mem J? Aman? Kalau sebenarnya sih ada yang kurang aman Bu Koir karena saya dapat kabar dari guru BK tadi. Oh, cerita apa itu, Mem J? Apa yang bisa saya bantu, Mem J? Eh, Gimana ya Bu Koir? Perasaan saya hari ini sebenarnya ya agak kecewa gitu. Karena tadi guru BK eh, berbicara dengan saya. Saya kan wali kelas 12 IPA B. Jadi Hmm. BK-nya memanggil saya untuk membahas kasus salah seorang siswa yang ada di kelas saya. Itu Ibu Koir. Saya Oh, merasa kecewa mendengar kabar itu. oh. Jadi Ibu waktu dihubungin dari guru BK-nya, Ibu debar-debar lah Ibu ini. Permasalahan apa yang dimunculin gitu lah Ibu, ya Mem J ya. Iya, karena biasanya kelas saya itu kan dikenal cukup tertib ya, nggak ada Hmm. buat masalah yang sampai masuk ke BK gitu. Paling berat tempo hari hanya terlambat. Tapi ini kasusnya cukup berat sih saya rasa ya. Jadi menurut Mem J, dari permasalahan yang telah dikemukakan oleh guru BK-nya, apa sih sebenarnya yang ingin Ibu capai dari permasalahan yang ditimbulkan anak Ibu gitu? Ya karena kan kasusnya kan ada salah seorang murid di kelas itu yang ikut hampir ikut tawuran karena tawurannya nggak jadi, kepala sekolah dari sekolah lain itu menelpon kepala sekolah kami bahwa ada murid kami yang mendatangi sekolahnya mau mengadakan tawuran. Jadi memang tawurannya belum sempat terjadi, tapi nyaris saja karena kan udah berkelompok itu murid. Jadi salah satu murid saya itu di kelas terikut dalam kelompok anak-anak yang mendatangi sekolah lain itu. Jadi tujuan saya di sini itu kepingin apa ya namanya? Saya pun juga mau menerapkan disiplin positif yang sudah saya pelajari di modul 14. Di situ kan sebenarnya kami sudah buat keyakinan kelas, sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi memang tujuannya saya ini ingin meluruskan kembali kepada si anak itu bahwa dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang udah kami buat gitu. Jadi saya tujuannya berbicara dengan Ibu Koir ini ya juga ingin meminta solusi cara terbaik yang bagaimana supaya si anak itu bisa menyadari kesalahannya. Menurut Mem J, sejauh mana sih uh, mengapa tujuan ini penting diingatkan kembali bagi siswa Mem J gitu? Karena waktu pembentukan kelas kan sudah saya tekankan kepada murid-murid itu bahwa keyakinan kelas ini kita bentuk supaya kelas kita itu tertib. Tidak ada muridnya yang melanggar apa namanya peraturan yang ada di sekolah. Terutama tidak ada yang apa namanya mencoreng nama baik sekolah, khususnya kelas kami gitu. Itu harapannya ketika dibentuk keyakinan kelas, tapi ternyata di setengah perjalanan, ini kan sudah hampir 1 semester, ada salah seorang murid yang melanggar kesepakatan kelas itu. Jadi saya ingin mengevaluasi kesepakatan kelas yang sudah kami bentuk bersama-sama itu. Itu Ibu Koir. Berarti Mem J bisa kita ini kan Ibu tarik kesimpulan apa sih manfaat yang akan Ibu dapatkan jika Ibu mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi gitu. Tujuannya yang pasti saya ingin membawa si anak selamat sampai dia tamat karena kan ini udah kelas 12 tahun terakhirnya sekolah di SMA ya kan. Jadi jangan karena kesalahannya ini dia terkendala untuk menyelesaikan pendidikannya. Jadi tujuannya memang supaya si anak dia selamat
pendidikannya dan juga dia bisa kembali ke komunitasnya yaitu kelasnya. Jadi kawan-kawannya itu tidak ada yang mengucilkan dia karena dia sudah mencoreng nama baik kelas kami. Untuk mencapai tujuan dan merasakan manfaat yang telah kemukakan itu ya kan. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, Mem J? Memang awalnya berita itu kan sampai ke kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah berkoordinasi dengan Wakase Kesiswaan beserta dengan guru BK. Jadi memang yang mengatasi pertama adalah guru BK. Jadi kemudian guru BK mengajak saya berkolaborasi karena saya wali kelasnya untuk sama-sama mencari solusi atas permasalahan si anak ini gitu. Jadi memang saya butuh kolaborasi dengan guru lain yang memang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan murid. Oh, berarti udah beberapa langkah yang telah Ibu lakukan ya kan, Mem J, gitu lah ya kan, Mem J. Jadi Iya. selanjutnya dari beberapa langkah yang telah Mem J lakukan, baik dari koordinasi dari kepala sekolah, dari teman-teman rekan sejawatnya, dan itu dengan muridnya. Jadi apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam mencapai tujuan ini, Mem J? Tantangan terbesar ketika mengatasi masalah ini memang ketika harus melakukan panggilan orang tua, gitu kan. Ada guru, beberapa saran dari guru bilang panggil aja orang tuanya karena kan ini sudah berkaitan dengan merusak nama baik sekolah. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan guru juga berkata ini kan kesalahan dia pertama. Iya memang saya akui memang si anak ini dia nggak bandel, nggak ada pernah buat masalah di sekolah. Memang karena dia terikut kasus itu terbawa, terbujuk oleh kawannya yang lain dari kelas lain gitu. Jadi akhirnya saya berperang sendiri dalam hati, ini perlu panggilan orang tua atau tidak gitu. Kemudian setelah konsultasi dengan guru BK, kemudian diambil satu kesepakatan. Sudah Mem, kita inikan aja dulu, kita atasi dulu karena kasih kesempatan ini masih kesalahannya pertama. Jadi kami konseling dia aja, guru BK dengan saya sebagai wali kelasnya di ruang BK, kemudian buat surat perjanjian. Jadi memang tantangan terbesarnya itu memang silang pendapat antara guru. Beberapa bilang kalau udah merusak nama baik sekolah panggil orang tua keluarkan gitu. Di sisi lain ada yang bilang ini kan masih kesalahannya pertama gitu. Jadi berbeda pendapat dari rekan guru itu juga mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk si anak. Oh, jadi Mem J, apa yang Mem J butuhkan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik bagi siswanya. Jadi dia tidak mengalami intimidasi gitulah. Menurut Mem J, apa sih yang membutuhkan gitu? Yaitu karena saya juga nggak bisa ambil keputusan sendiri, saya butuh second opinion kan pendapat dari rekan lain, akhirnya saya ambil minta pendapat dari guru BK. Nanti kan guru BK juga kami akan berkoordinasi dengan Wakase Kesiswaan. Akhirnya memang diambil apa namanya ya keputusan untuk anak kelas 12 karena memang ini kan tinggal di akhir-akhir pendidikannya. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan, akhirnya kesepakatan kami, saya juga membutuhkan dukungan dari mereka, dari guru BK, Wakase Kesiswaan, dan otomatis dari kepala sekolah sebagai atasan, bahwa untuk kelas 12 dimohon supaya hanya perjanjian di atas materai. Apalagi ini masih apa namanya kesalahannya yang pertama gitu. Jadi memang dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan si anak ini memang dibutuhkan karena saya tidak mungkin ngambil jalan sendiri tentang nasib si anak di sekolah. Berarti yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu inilah ya berkoordinasi dengan ini ya sama apa guru BK tadi ya, Mem. Sejauh itu Ya, dan apa kesiswaan. apa yang dirasakan Ibu dan murid Ibu setelah melakukan Kalau tindakan saya tersebut itu? setelah mendapat dukungan dan diambil keputusan bahwa si anak cukup buat konseling dan
apa namanya, surat perjanjian di atas materai, otomatis saya merasa lega, begitu juga si anak gitu. Karena dia juga menjumpai saya dan dia menyesali perbuatannya. Kata dia, "Saya bukan kemauan sendirinya Mem ikut ini, karena dia memboncengkan temannya lain kelas yang ikut ke sekolah lain itu, ternyata dia ikut-ikutan." Jadi saya percaya sama si anak, karena kan saya mengenal siswa saya di kelas. Dan saya yakin apa yang dikatakan dia itu benar, apa adanya gitu. Jadi saya percaya dia dan saya kasih kesempatan dia untuk memang memperbaiki kesalahannya sesuai memang kesadaran dirinya sendiri. Jadi menurut Mem, waktu kapanlah yang efektif untuk melakukan tindakan tersebut itu, Mem? Uh, 2 hari setelah dapat kabar, itu kejadiannya kan hari Sabtu. Kemudian Senin langsung diproses si anak. Memang itu nggak dilama-lamakan karena kan kami pertimbangkan ujian semester ganjil kan sudah dekat. Jadi memang harus dibereskan segala permasalahan itu. Jadi memang begitu Seninnya langsung diproses, langsung kami proses itu supaya tidak berlama-lama. Jadi tidak ada yang dirugikan, si anak pun tidak dirugikan karena dia tidak perlu lama-lama melakukan konseling di BK, jadi dia bisa langsung mengikuti pembelajarannya. Memang kami berharap memang anak kelas 12 ini mereka mendapat apa namanya ya, pembelajaran yang maksimal karena kan ini tahun terakhir mereka di sekolah. Oh, jadi ini yang apa ya Mem ya? Bagaimana Mem mengukur bahwa tindakan yang Mem lakukan itu dikatakan sudah berhasil untuk apa namanya? Untuk anak itu tidak mengulangkan lagi tindakan tersebut itu, Mem? Setelah melakukan koordinasi tadi kan, kemudian kan dalam lingkup yang lebih kecil, tadi kalau guru BK dan Wakasek kan ruang lingkupnya sekolah. Jadi kalau saya pindahkan ke ruang lingkup yang lebih kecil yaitu kelas, saya sebagai wali kelasnya akan memantau. Jadi memang saya memantau secara pribadi dan juga meminta bantuan teman-teman sekelasnya. Artinya apa? Bentuk keberhasilan saya, si anak itu memang ada perubahan sikapnya, yaitu bahwa dia satu tidak lagi bergaul dengan teman yang akan membawa pengaruh buruk kepada dia. Dan itu minta bantuan teman-teman sekelasnya juga untuk mengamati. Yang kedua, memang saya perhatikan sikapnya di kelas. Apakah ada indikasi bahwa dia bergabung lagi dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk itu gitu. Jadi memang setiap pagi sebelum saya masuk ke kelas, saya amati ke kelasnya dulu. Sini datang, hadir gitu. Nanti pulang pun saya tanya kawannya. Jadi begitu. Memang saya meminta gotong royong kawan sekelasnya karena kan yang terdekat adalah teman sekelasnya yang bisa mengamati dia lebih banyak waktunya dibanding saya sebagai wali kelas. Gitu Ibu. Oh, jadi menurut Mem kan cara mengukur apa nama keberhasilan bahwa tidak akan mengulangkan tindakan tersebut lagi seperti tawuran itu pertama Mem meminta bantuan lah teman sekelasnya ya kan. Yang kedua Iya. mengontrol pergaulannya gitu kan Mem. Ya, berarti yang ketiga memberikan perhatian lah sepenuhnya kepada anak tersebut gitu ya Mem. Iya, dan saya Berarti memang secara pribadi juga meminta dia apa namanya supaya memunculkan kesadaran diri dia bahwa ini tahun terakhir. Sayang kalau harus disia-siakan pelajaran yang 2 tahun ini gara-gara kesalahan yang satu. Jadi memang berusaha memunculkan motivasi dalam dirinya. Dan saya juga sudah melakukan segitiga restitusi dengan si anak yang sudah kita pelajari di modul 1.4 kan. Jadi dari situ dia memang berusaha mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Dan supaya teman-temannya bisa menerima dia kembali dengan apa namanya? Dengan tangan terbuka dan lapang dada gitu. Walaupun si anak, si murid itu sudah mencoreng nama baik kelas kami. jadi dari percakapan kita tadi, menurut Mem, apakah sudah menemukan solusi yang terbaik buat solusi permasalahan Mem J? Alhamdulillah sudah Ibu Koir. Jadi memang saya suka sesi berbagi ini kan. Jadi mungkin sekiranya langkah yang saya ambil kurang tepat untuk mengatasi permasalahan si anak, dengan sesi coaching ini saya mendapat masukan bahwa begini solusi untuk mengatasi permasalahan saya.
Jadi memang sudah apa namanya daplong lah ya, udah apa namanya udah bisa mencari solusi yang terbaik buat muridnya ya kan? Sudah, alhamdulillah sudah lega. Jadi tadi memang agak riwah gitu ya kan, pikirannya penuh, sekarang sudah agak lega karena sudah bisa berbagi, sama-sama mencari solusi gitu, memikirkan jalan terbaik supaya si anak tidak dirugikan. Dari pembicaraan ini saya juga sebagai coach meminta juga sama Mem bukan sampai sini aja pembicaraan kita, tapi kita bisa saling berbagi lagi untuk mengontrol apa namanya ya permasalahan ini untuk menjadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan pada murid tersebut ya MMJ. Jadi bisalah saya kita coaching di luar pun bisa apa namanya sharing terus menerus secara kontinu dapat mengawasi murid tersebut ya gitu ya MMJ ya. Iya, Bu Koir, setuju. Terima kasih. Semangat Sama-sama, ya MMJ. kembali lagi Bu Koir. Terima kasih ya Ibu Koir. Iya. Udah kan pas MMJ? Sudah lewat Ya, 1 menit pun. 12:43.